Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali membahas tentang keadaan Suriah saat ini ya. Yang mana 2 hari ini di Dair Hafir yang menjadi basis kekuatan SDF terjadinya pertempuran antara pasukan pemerintah Suriah Hamas Syara melawan pasukan SDF dan bekerja sama berkoalisi dengan PKK, Partai Buruh Kurdistan atau Partai Pekerja Kurdistan. Kemudian masih dibantu dengan sisa-sisa milisi Syiah Bashar Assad. Mereka terus bertempur ya saat ini ya. Mereka memang memiliki peralatan militer, alat tempur yang lumayan ya, yang mumpuni, karena awal perang di Suriah itu mereka dipasok oleh Amerika. Maka ada mobil militer itu ya, jeep militer itu kayak Humvee ya namanya, Humvee ya, beberapa. Ini mobil yang anti peluru, ditembak tidak apa-apa ya, tembak senapan api itu tidak apa-apa. Dan Humvee ini juga oleh Amerika juga pernah diberikan di pemerintahan Irak, dan di Suriah diberikan untuk mendukung pasukan dari PKK dan SDF. Dan di PKK ini juga punya tank modern, tank untuk perang ini ya. Nanti saya sepilkan untuk videonya. Karena tanggal 8 Januari ini PKK itu bergabung dengan SDF di dalam membantu membela pasukan SDF di Al-Ashrifiyah dan Sheikh Maqsud. Nah, ini nanti ada ceritanya. Ini kita kembali di pembahasan yang di awal. Saat ini terjadi pertempuran antara pasukan pemerintah Suriah Ahmad Syara melawan 3 koalisi ya, pasukan SDF, pasukan PKK, sisa-sisa milisi Syiah Bashar al-Assad, satu lagi YPG. Nah ini ya, ini kekuatan pemberontak ya. Ini nanti kalau mereka itu bekerja sama dengan Israel, ini nanti semakin tambah ancamannya semakin besar ya. Namun saat ini Israel belum masuk bergabung di situ, dan tidak ada alasan bagi Israel untuk membantu SDF, dan tidak ada hubungan ya antara SDF, karena SDF sendiri, PKK sendiri itu kan kerjasamanya langsung dengan Amerika. Dan qadarullah Ahmad Syara itu bisa bernegosiasi, berdiplomasi dengan Amerika untuk jangan lagi membela, mendukung pasukan SDF atau PKK. Dan itu pun bisa. Dan itu bisa terlaksana. Dan Amerika sekarang tidak mendukung pasukan PKK dan SDF. Dan ini adalah kesempatan yang bagus bagi pasukan pemerintah Suriah ya, mungkin dan kekuatan di PKK dan SDF dan lain sebagainya tidak atau jangan sampai diremehkan. Tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dianggap enteng, karena mereka punya tank, punya peralatan militer yang cukup mumpuni ya. Karena sudah berapa tahun PKK itu bertahan atas gempuran dari militer Turki. Nah, ini adalah kondisi di mana
makar ini memang harus segera diselesaikan oleh militer Suriah. Karena kalau tidak segera diselesaikan, maka ini akan menjadi ancaman bagi pemerintahan Suriah pada masa akan yang datang. Karena mereka semakin dibiarkan, tentunya mereka akan semakin kuat. Dan untuk waktu saat ini pun terjadinya pertempuran, mereka tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap remeh. Bahkan kalau tidak benar-benar fokus untuk merespon ataupun untuk menanggapi atau apa ya, menanggapi dari kekuatan, tidak mengontrol ataupun tidak menekan dari kekuatan SDF dan PKK ini, justru nanti ke depannya itu menjadi ancaman bagi pemerintahan Ahmad Sarah itu sendiri. Maka dari awal Januari, mulai tanggal 9, pemerintah Suriah meluncurkan serangan kepada pasukan-pasukan SDF, PKK, sisa-sisa milisi Syiah Bashar al-Assad. Dan alhamdulillah di Al-Asrafiyah itu bisa dibebaskan dari pemberontak, kemudian masuk lagi di wilayah Sheikh Maqsud itu bisa dibebaskan, kemudian masuk di Deir Hafir 2 hari ini pasukan pemerintah terus bertempur melawan kekuatan dari pasukan pemberontak. Dan liciknya dari pasukan SDF dan koalisinya ini menjadikan rakyat penduduk di situ sebagai tameng. Di Deir Hafir ini justru penduduk yang sedianya mau melarikan diri dari daerah itu justru dilarang untuk keluar di wilayah Deir Hafir. Agar supaya apa? Agar mereka dijadikan tameng manusia hidup. Maka dengan tameng manusia hidup, pasukan pemerintah Suriah Ahmad Sarah tidak bisa untuk begitu mudah untuk menghancurkan ataupun mengalahkan pasukan koalisi SDF ini. Ini adalah strategi licik yang dijalankan oleh koalisi SDF. Nah, inilah kejadian yang ada di saat ini, bahwasanya memang stabilitas keamanan di Suriah itu belum bisa terkondisikan, dan banyak orang yang mengatakan bahwa Ahmad Sarah itu lemah dengan Israel. Ahmad Sarah itu dikatakan justru difitnah bahwa Ahmad Sarah itu antek Israel ataupun antek Amerika. Mereka yang mengatakan itu sebenarnya tidak mengerti, tidak paham kondisi Suriah saat ini. Makanya begitu mudah lesan-lesan mereka untuk fitnah, mendiskreditkan, menjelek-jelekan, menghina, mencaci maki dari Ahmad Sarah ini. Mereka adalah yang melakukan fitnahan dan lain sebagainya ini adalah orang-orang Syiah yang sakit hati, dendam karena terkalahkan oleh kekuatan pasukan Ahmad Sarah di Suriah. Padahal mereka sendirilah dari awal selalu membuat penzaliman, penindasan terhadap kaum muslimin Sunni di Suriah. Tapi karakter dan watak dari orang-orang Syiah itu sudah mendarah daging dan begitu bencinya dengan kaum muslimin Sunni. Itulah karakter mereka. Mereka selalu membangun propaganda buruk terhadap rakyat Muslim Sunni Suriah, yang padahal Muslim Sunni Suriah itu adalah mayoritas. Dan di situ awal terjadinya perang, rakyat Muslim Sunni Suriah itu hanya mencari keadilan. Agar supaya apa? Agar Muslim Sunni tidak menjadikan objek penindasan yang dilakukan oleh rezim dahulu. Nah, inilah keadilan itu harusnya
bisa mereka wujudkan, tetapi tidak. Mereka tidak adil, bahkan justru mereka zalim menindasi kaum muslimin Sunni Suriah yang menjadi mayoritas penduduk di Suriah saat itu. Nah, inilah dari keegoan sombongnya dari Syiah, yang mana mereka sudah merasa besar, sudah merasa punya kekuatan militer yang besar, dan mereka terdiri dari memiliki kekuasaan wilayah yang cukup lumayan besar, yaitu menguasai di Lebanon dengan Syiah Hizbullahnya, di Irak dengan Syiah pasukan militan Fatimiyun dan lain sebagainya, kemudian di Iran menjadi kekuatan inti, itu mereka menjadi besar kepala, sombong, dan begitu meremehkan kaum muslimin Sunni di Suriah. Maka terjadilah penindasan-penindasan dan mereka selalu ingin memaksakan diri untuk berkuasa di negeri-negeri kaum muslimin yang Sunni. Itulah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Nah, banyak orang yang termakan dengan propaganda fitnahan yang disampaikan oleh orang Syiah, dan ada kelompok lagi yang selalu membangun propaganda fitnahan yang tidak sesuai dengan fakta realita kebenaran yang ada di Suriah. Mereka justru selalu menggaungkan fitnahan-fitnahan yang pada dasarnya fitnahan itu adalah perbuatan kemungkaran yang harus justru dihindari oleh kaum muslimin. Jangan sampai ikut-ikutan menyebar fitnahan yang tidak jelas itu. Karena fitnahan itu akan kembali pada dirinya. Akan menjadi balasan azab yang Allah datangkan. Baik azab itu Allah datangkan di dunia maupun di akhirat kelak. Maka hati-hati ketika tidak memiliki pemahaman, tidak memiliki fakta, tidak paham fakta yang ada, jangan mudah menyampaikan sesuatu yang tidak benar terhadap sesuatu hal. Seperti halnya di Suriah. Hanya ikut-ikutan orang yang mereka terus menyebarkan fitnahan-fitnahan, propaganda, narasi yang menyudutkan pemerintahan Suriah saat ini. Mereka membangun narasi-narasi yang justru dengan narasi-narasi yang semakin besar, maka pahala dosa fitnah itu semakin besar, dan itu jika terus berlangsung itu nanti akan turun-menurun menjadi jaringan terus melebar, membesar. Hati-hati dengan ucapan perkataan yang tidak benar, yang dusta, yang selalu disampaikan, itu nanti akan dipanen di masa yang akan datang, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sampaikan sesuatu dengan hal yang jujur, jangan manipulasi, jangan bersusah pada fakta yang ada. Inilah keadaan Suriah saat ini. Sudahlah banyak kaum muslimin yang ikut-ikut berita fitnah-fitnah itu, kemudian mereka justru selalu mencela pemerintahan Suriah Ahmad Salah dengan celaan yang banyak sekali. Bukannya justru mendoakan agar keselamatan kaum muslimin di Suriah itu bisa terjaga, bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terjaga keselamatannya, kesejahteraannya, bisa kembali hidup netral, bisa kembali hidup biasa seperti semula, bisa membangun rumah-rumahnya yang hancur lebur, bisa menyembuhkan kesedihan hati mereka karena ditinggal oleh anaknya, oleh istrinya, oleh suaminya, oleh keluarganya. Inilah yang harus dipahami oleh kaum muslimin saat ini. Janganlah kemudian kita begitu mudah untuk memberikan statement, opini, narasi yang semakin memperburuk keadaan di Suriah saat ini. Suriah saat ini prosesnya adalah sedang membangun suatu negara yang baru, yang mana habis porak-poranda karena perang. Dan itu tidak mungkin pasukan Suriah yang kondisi seperti itu akan mampu bertempur melawan pasukan besar seperti Israel. Tidak mungkin. Qadarullah di Suriah, pasukan Ahmad Sarah itu bisa disupport, didukung oleh Turki karena satu akidah. Akidah yang tertanam oleh pemimpin di Suriah saat ini dengan partainya. Itu kalau tidak ada dukungan dari Turki, bagaimana keadaan di Suriah saat ini?
kita lihat di Palestina, tidak ada satu negara yang berani untuk mendukung Palestina. Karena nanti ketika mau mendukung Palestina berhadapan dengan Israel. Dan Turki fokusnya saat itu adalah mendukung negara Suriah yang mana telah terjadi peperangan melawan rezim Bashar al-Assad. Dan itu pun kekuatan Turki hanya mampu untuk mendukung secara strategis yang brilian, tidak asal-asalan. Karena ketika Turki asal-asalan bertempur di Suriah, bisa jadi nanti Turki malah berperang dimusuhi oleh pasukan Rusia, pasukan Iran. Pasukan Rusia bisa ketika Turki tidak strategi yang benar di Suriah, bisa-bisa justru Turki akan berhadapan perang langsung dengan Rusia. Karena Rusia adalah pendukung utama Bashar al-Assad. Nah, kejeniusan dari Turki inilah yang mampu memberikan kemenangan oleh Suriah saat ini. Oleh kemenangan pasukan muslimin Sunni Suriah saat ini yang dipimpin oleh Ahmad Shah. Ketika Turki dipaksa untuk membela Palestina secara totalitas, nanti akan fokus dengan pembelaan Suriah akan terbengkalai, perang dengan Israel membela Palestina, dan ketika membela Palestina pun belum tentu Turki akan mencapai kemenangan. Karena nanti di Israel di-backup oleh Amerika. Jadi tidak mudah ketika orang berstatement, wah Turki kok tidak menyerang Israel. Cobalah berpikir secara jernih. Kalau hanya karena dengan kekuatan, dengan perang itu bisa menyelesaikan, pasti juga akan dilakukan. Karena di militer Turki itu punya intelektual pemikiran yang hebat. Jadi ketika dia menyerang suatu tempat, membela suatu penduduk, itu harus dipikirkan apakah nanti akan terjadi konsekuensi yang akan dihadapi, apakah dia akan dapat menahannya. Kalau tidak bisa menahan, tidak akan mungkin dilakukan. Begitupun dengan membela Palestina. Dengan kekuatan Turki yang seperti itu, apakah mungkin nanti ketika terjadi perang bisa mampu untuk menahan serangan gempuran dari Israel? Dan Israel itu adalah dukungannya Amerika. Ketika Israel diganggu, Amerika yang akan membela. Pastilah berhadapan dengan Amerika. Kita harus berpikir cerdas dan benar. Jangan sampai dengan semangatnya, dengan mengatakan justru menuduh Turki, menuduh Suriah dengan tuduhan yang buruk, dengan fitnah yang jelek, yang akhirnya tuduhan itu menjadi fitnah.